.cmolek.org khusus untuk image mikrotik, karena nanti kita untuk routernya kita akan menggunakan router mikrotik dan kita akan memanfaatkan VirtualBox untuk menggunakan mikrotik tersebut. Kita klik open, setelah itu baru kita klik finish. Nah, karena sekarang di sini sudah ada router 2. Sekarang kita akan coba edit. Kita klik router 2-nya, kita edit kembali. Pada bagian network device, di sini ada bagian network device, start network. Adapternya, karena router memiliki adapternya lebih dari satu, biasanya kita akan asumsikan dia memiliki 5 buah router. Artinya kita di sini kasih 5 adapter tandanya. Setelah itu kita klik OK. Setelah kita klik OK, jika sudah seperti ini, klik apply. Setelah itu baru kita OK kembali seperti itu. Nah, nanti dia munculnya yang router 2 tadi, pada bagian router dia tidak akan ada. Tetapi dia akan adanya pada bagian all device atau pada bagian PC. Dia adanya. Karena dia akan dianggapnya sebagai PC bukan sebagai router. Jadi tidak apa-apa untuk bagian versi 1.3 ini kita asumsikan saja PC ini adalah si routernya seperti itu. Jadi kita akan coba bisa langsung tarik di sebelah sini. Misalkan di sini kita ada 2 buah PC, kita menggunakan VPCS 1 dengan VPCS 2. Nah, itu kita coba koneksikan dengan switch misalkan. Di sini kita tambahkan 1 switch lagi. Seperti ini. Di sini kita tambahkan lagi 1 switch. Lalu kita sambungkan kabelnya di sini pada bagian tag connection atau link. Nah, di sini kita bisa pilih Ethernet 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, dan 4. Karena tadi kita membuat 5 buah interface, jadi terhitungnya mulai dari 0 sampai 4. Kita klik 0, terus kita konfigurasikan di switch 1 misalkan. Yang 2 kita berikan di PC. Seperti ini. Apabila sudah hijau, itu artinya link itu sudah oke atau sudah digunakan. Jadi kita pilih yang belum hijau, yaitu ke PC2, seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana salah satu contohnya. Kalau statusnya dia di sini masih merah, seperti contoh halnya router kita, di sini ada router 02-1, di sini statusnya merah, artinya dia belum hidup. Jadi kalau misalkan kita ingin menghidupkan router kita dengan PC-PC kita bisa klik start pada bagian atas ini seperti saya tunjukkan. Nah, jika dia sudah statusnya hijau, artinya router tersebut sudah nyala dan PC-PC tersebut sudah menyala, seperti itu. Apabila kita sudah sampai sini, maka materi pada sesi 1 setelah kita selesaikan secara baik, seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini, kita baru bisa memanfaatkannya. Di sini kita bisa menggunakan konsol, atau juga di sini kita bisa menggunakan konsol juga. Jadi kita sudah bisa memanfaatkan atau menggunakan topologi seperti ini. Jadi seperti itu penjelasan saya untuk cara instalasi INS3 1.3. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang masih ingin ditanyakan, dipersilakan. Saya kembalikan lagi ke Mas Ruli. Silakan, Mas. Oke, terima kasih Mas Betua. Oke, selanjutnya. Ya, sama-sama Mas Ruli. Selanjutnya dari Bapak Seno Sudrajat, dia menanyakan kalau sudah install harus bagaimana, Pak? Oke, Mas Betua bisa dijawab. Iya, jika sudah install, kalau sudah semua ya Pak ya, seperti yang tadi saya terangkan, artinya kita sudah menginstal GNS3-nya, setelah itu kita sudah menginstal routernya juga seperti tadi. Untuk saat ini hanya sampai situ saja, sampai tahap kita dapat menginstal GNS3. Yang selanjutnya materi selanjutnya akan kita buka kembali mungkin pada saat besok. Lalu materi selanjutnya adalah materi pada pertemuan yang kedua. Di sini saya akan coba share screen. Di sini akan ada materi pada pertemuan kedua, yaitu tentang konsep TCP/IP
dengan perhitungan IP address. Jadi kita akan bisa lanjut lagi jika kita sudah dapat menginstal pada bagian pertemuan 1 ini. Pertemuan 2 ini bentuknya itu adalah materi, jadi materi teks tertulis dengan video. Jadi semoga Bapak Ibu dapat memahaminya dengan sangat baik. Apabila masih ada kesulitan, Bapak dan Ibu dapat menanyakannya. Karena menurut saya materi ini buat yang bagi yang belum mengenal basic jaringan akan lumayan sangat sulit untuk memahaminya. Tetapi kita para mentor akan coba membantu Bapak dan Ibu dalam mengatasi masalah tersebut. Ya mungkin seperti itu aja Mas Ruli. Oke, terima kasih Mas Betua. Selanjutnya ada Pak Muhammad Habibi. Kepada Pak Muhammad Habibi silakan mengaktifkan mikrofonnya. Halo Pak Habibi. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Pak. Yang pertama, ini mengenai GNS3 ini. Ya. Software-nya ini apa memang free, apa trial, atau bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, routernya yang dipakai di sini apakah mikrotik saja, Pak? Kalau jika ingin router yang lain misalkan, itu bagaimana bikinnya? Cukup itu saja. Kemudian kalau mikrotik tadi kan harus pakai disk image file ya. Itu. Kemudian kalau kita ingin router yang lain, apakah harus disk image filenya itu carinya di mana? Cukup itu, Pak. Terima kasih. Iya, baiklah Pak. Terima kasih. Saya akan ulang kembali. Tadi pertanyaan yang pertama, apakah GNS3 itu gratis ya Pak ya? Jadi GNS3 itu setahu saya, jika kita nggak melihat, saya akan coba share screen dulu. Saya akan coba share. Di sini statusnya dia gratis Pak ya. Jadi apabila kita tidak gratis atau tidak bentuknya ini adalah open source, jika dia gratis, kita bisa mendownload secara bebas. Kita bisa lihat dari sini saja, karena dia tidak ada trial sama sekali, setahu saya. Jadi kita tinggal login, setelah itu kita baru bisa mendownload GNS3-nya. Atau bisa kita pada bagian download, setelah itu baru kita download. Tapi untuk di sini katanya ada training spesial. Kita ada 30 course di GNS3 Academy. Nah, di sini baru bayar. Mungkin mereka menyediakannya hanya untuk course-nya saja, Pak. Seperti itu, Pak. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah bisa operating system lain selain mikrotik? Tentu bisa, Pak. Karena di sini kita sifatnya emulator. Apabila Bapak ingin explore lebih jauh lagi menggunakan apabila Bapak menggunakan router OS selain dari mikrotik, contohnya ada Cisco, ada Juniper, ada perangkat-perangkat yang lainnya, FortiGate atau apapun itu, atau berbagai macam vendor yang ingin Bapak coba, Bapak tinggal cari saja Pak. Di sini kita juga menggunakan mikrotik karena sifatnya mikrotik tersebut masih trial. Jadi mikrotik tersebut masih trial, jadi kita bisa menggunakan mikrotik tersebut hanya sampai 24 jam. Tetapi 24 jam apabila dinyalakan secara terus-menerus. Tetapi jika kita menggunakan di emulator ini, kita bisa menggunakannya secara berkali-kali. Karena apabila waktunya habis, kita bisa add routernya lagi. Seperti itu, Pak, kalau misalnya menggunakan mikrotik. Tapi apabila Bapak ingin menggunakan router OS yang lainnya, seperti misalkan iOS Cisco atau Juniper Junos, ataupun perangkat vendor-vendor perangkat jaringan yang lainnya, Bapak bisa Pak, sangat bisa untuk digunakan di multiple vendor. Jadi bisa Bapak create atau add lagi routernya dengan berbagai macam vendor. Intinya Bapak mempunyai ISO atau file dari OS tersebut Pak, seperti itu Pak. Untuk downloadnya macam-macam Pak ya. Jadi seperti Juniper dengan Cisco biasanya mereka harus bayar Pak untuk OS yang tersebut Pak, seperti itu Pak. Bagaimana Pak? Apakah jelas? Ya, terima kasih. Sangat jelas. Ya Pak. Saya kembalikan lagi ke Mas Ruli.
Oke, terima kasih Mas Betua. Mohon Bapak Ibu jangan men-share screen layarnya. Tolong mematikan share screen-nya. Mohon maaf untuk host, untuk modulasi audio antara Mas Betuah Anugrah dengan host mohon disamakan. Jadi ketika Mas Betuah Anugrah over audionya, yang jenengan yang hostnya kurang jelas, kurang keras. Jadi mohon untuk disamakan volumenya biar nggak kaget. Makasih. Oke, baik Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak sarannya Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Pak Eko Adi. Dia bertanya, RAM yang saya punya 2 GB. Alhamdulillah proses sukses. Yang saya tanyakan, kira-kira kendala apa yang akan kami temui jika kami tetap menggunakan RAM 2 GB tanpa mengupgrade-nya? Terima kasih. Kepada Mas Betua, saya persilakan. Ya, baiklah. Jadi untuk apabila kita menggunakan RAM hanya 2 GB memang masih bisa digunakan, Pak. Tetapi jika kita menggunakan banyak sekali router, artinya kita menggunakan banyak OS Pak ya di dalam si GNS3-nya tersebut. Apabila kita banyak OS, seperti tadi pada tahap instalasi tersebut, ya saya share screen dulu, misalkan di GNS3 simulator. Ya, jadi misalkan kita di sini menggunakan multiple router atau banyak router, contohnya di sini kita menggunakan banyak sekali router, dan kita nyalakan semuanya, artinya RAM kita akan kemakan Pak sesuai dengan router yang sudah kita alokasikan RAM-nya tadi Pak. Jadi jika kita lihat di sini ada RAM-nya, di sini ada 126 MB, artinya 126 MB ini RAM fisik Bapak akan termakan seperti itu Pak, karena di sini kita menggunakan virtual. Jadi dia berjalan di atas OS-nya kita Pak, operating system-nya kita seperti itu. Jadi apabila kita ingin menggunakan device yang sangat banyak, ada baiknya kita mengupgrade RAM-nya kita untuk ditambah, karena simulasi ini akan memakan resource RAM kita sesuai dengan router yang telah kita gunakan ada berapa Pak, seperti itu. Jadi jumlah router akan berpengaruh kepada RAM tersebut Pak. Apabila kita hanya menggunakannya 1, 2, 3 seperti itu, mungkin saya rasa masih bisa terorganisir, karena di sini kita asalkan pada bagian RAM ini kita kecilkan saja Pak, jangan kita berikan alokasinya sebesar 1 GB, nanti RAM kita akan kemakan sebesar 1 GB Pak. Apabila nanti jaringannya sedang sibuk atau bagaimana, RAM kita pun akan termakan seperti itu Pak penjelasannya. Ini saya balikan ke Mas Ruli, semoga dapat membantu pertanyaan Bapak. Terima kasih Mas Betua. Selanjutnya dari Pak Darum Budiarto, beliau bertanya beda versi 1.3 dengan 1.5 apa? Baiklah, Mas Betua saya persilakan. Bedanya versi 1.3 dengan 1.5 sejauh ini yang saya ketahui hanya GNS 1.3 tadi, dia kelemahannya mungkin di sini Pak ya, karena kita simbolnya kita tidak bisa ubah simbolnya. Ini tidak ada bagian kolom simbol, jadi kita tidak bisa ubah simbol, terutama untuk penggunaan Kemu. Setelah itu, kalau untuk GNS 1.5 itu ada beberapa fitur-fitur yang sudah jelas, jadi kita bisa konfigurasikan. Mohon maaf, saya akan coba edit preference lagi, VM, edit. Nah, pada bagian networknya ini kita bisa namakan, misalkan tadi kita ada header 0, 1, 2, 3, 4,
kita bisa bikin aturannya, bisa kita mulai dari header 1, jadi header 0 tidak ada, kita mulai dari header 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu untuk pada bagian routernya bisa kita berikan simbol, selalu kita bisa kasih lagi dia yang namanya ke dalam kategori si router tersebut, seperti itu Pak. Yang saya tahu seperti itu. Hanya yang versi 1.5 mungkin mereka lebih upgrade tentang bug-bug mereka dan lebih upgrade lagi tentang lebih mempermudahnya ya Pak ya, lebih mempermudah dalam mengkategorikan suatu router tersebut, seperti itu Pak. Tapi kalau dari secara keseluruhan, dari secara emulatornya atau dari konfigurasi di si routernya, itu tergantung dari operating system router yang kita gunakan, seperti itu Pak. Jadi untuk pembelajaran ini kita ingin menggunakan versi 1.3 ataupun 1.5 tidak terlalu masalah. Menurut saya seperti itu Pak. Saya kembalikan ke Mas Ruli. Oke, terima kasih Mas Betua. Selanjutnya dari Ibu Erna Sriwahyuni, dia bertanya installer apa patch itu ya? Mas Betua silakan dijawab. Maksudnya installer atau patch bagaimana Ibu? Saya bantu ya, mungkin ini softwarenya ini install gratis atau menggunakan patch gitu. Installnya gratis Bu. Mungkin maksudnya menggunakan crack kali ya? Iya. Iya, jadi tidak menggunakan crack Bu, karena ini dia secara gratis Genes 3 bisa kita gunakan, seperti itu Bu. Ya, Mas Ruli, saya kembalikan. Oke. Selanjutnya dari Pak Teddy Susanto, dia bertanya apakah bisa konfigurasi routernya menggunakan Winbox. Oke, Mas Betua silakan dijawab. Routernya bisa kita konfigurasikan menggunakan Winbox Pak, tetapi saya tidak bisa menjelaskan pada sesi ini, karena sesi itu nanti akan ada khusus sendiri, yaitu pada pertemuan yang ketiga kita langsung mensimulasikan sebuah jaringannya Pak, seperti itu. Jadi mohon maaf untuk saat ini saya belum bisa berikan materinya agar lebih terstruktur, jadi lebih baik saya memberikan materinya pada saat nanti Vicon sesi ketiga, seperti itu Pak. Ya, berarti nanti bisa pakai Winbox ya Pak? Iya Pak, nanti kita tujuannya juga memang menggunakan Winbox karena agar lebih mempermudah, seperti itu Pak. Iya, terima kasih. Iya Pak. Ya silakan Mas Ruli. Ya baiklah. Jadi tadi kita harus menyesuaikan router. Kalau boleh tahu Bapak menggunakan versi berapa ya Pak? 1.3 ya? Jadi apabila menggunakan router 1.3, jika kita sudah menginstal GNS 3-nya, karena kita ingin memfungsikan sebuah router tadi, dan pada GNS 3 ini dia belum ada routernya, belum ada OS routernya, jadi cara instalasi router OS-nya, kita bisa dengan cara mengklik edit, seperti yang saya tunjukkan ini, pada bagian menu bar di sini, kita klik edit, setelah itu kita pilih preference, setelah itu kita klik QEMU VM, setelah diklik QEMU VM, kita bisa create new,
atau kita bisa buat baru, karena di sini saya sudah membuat router tadi. Jadi di sini ada 2 buah router. Kita bisa create new untuk membuat router baru. Pada bagian type nanti akan muncul panel seperti ini. Pada bagian type kita biarkan saja dia menjadi default, Pak. Setelah itu kita next. Setelah itu kita beri nama. Di sini karena saya sudah ada nama router dengan router 2, jadi di sini saya namakan router 03, misalkan seperti itu, Pak ya. Saya namakan router 03. Setelah itu saya next kembali. Pada bagian RAM, karena saya tidak ingin kemu saya atau router saya menggunakan RAM resource untuk laptop saya terlalu besar, jadi saya kecilkan RAM-nya menjadi 64 MB. Bagian kemu binary-nya kita biarkan saja seperti ini. Setelah itu kita klik next. Pada bagian Diximec, Bapak bisa langsung download image-nya dengan nama Mikrotik Router OS. Dia mau sedot.org pada bagian materi pertemuan pertama. Setelah itu, jika sudah di-download, Bapak balik lagi ke GNS 3-nya, kita bisa klik browse. Setelah itu kita klik .img-nya, Pak. Sini ada .img, karena di sini saya berbeda, hanya perbedaan nama saja dengan yang ada di mouse. Jadi kita langsung klik router .img ini, kita open. Setelah kita open, kita klik finish. Itu, Pak. Maka di sini akan ada router 3. Setelah itu, untuk cara menggantinya, mengganti dia menjadi memiliki 5 buah interface, kita bisa klik edit ke bagian router 3-nya, kita klik. Setelah itu kita klik edit. Pada bagian network, di sini ada bagian tag network. Adapternya akan kita buat menjadi misalkan 5. Di sini adapter kita buat 5, artinya akan ada 5 buah interface atau 5 buah port, Pak, seperti itu. Lalu kita klik OK. Setelah di OK, kita bisa klik OK lagi. Nah, cara untuk menambahkan routernya, untuk versi 1.3 kita bisa melihatnya di all device. Setelah itu, sesuai dengan nama yang telah kita berikan tadi, router 3, kita bisa tambahkan di sini. Maka tahap instalasi router tersebut sudah selesai, Pak, seperti itu. Kita sudah bisa menggunakan router tersebut, lalu bisa kita koneksikan. Begitu, Pak, penjelasannya. Semoga jelas dan dapat membantu Bapak. Baiklah, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ilva. Dia bertanya, router, saya baru dengar. Mungkin Mas Betua bisa menjelaskan apa itu router dan untuk apa router pada sesi training online jaringan ini. Silakan Mas Betua. Baiklah, jadi sebenarnya itu akan ada materinya akan dijelaskan pada sesi yang kedua, Ibu ya. Jadi mungkin buat Ibu yang belum mengenal yang namanya router, saya akan perjelaskan sedikit pada Vicon kali ini. Jadi router itu adalah sebuah perangkat jaringan, Bu. Perangkat jaringan atau perangkat yang akan kita gunakan untuk membagi-bagi sebuah jaringan. Fungsi dari router tersebut yaitu kita akan membagikan sebuah jalur-jalur, Bu. Jalur-jalur di dalam sebuah jaringan. Saya contohkan, saya analogikan ya, Bu ya. Misalkan di sini saya akan hapus terlebih dahulu. Di sini saya punya satu buah router. Nah, di sini kita analogikan yang bagian sebelah sini, ini ada bagian routernya. Jadi router itu adalah suatu perangkat jaringan, Bu ya, perangkat jaringan yang digunakan dan berfungsi untuk mengatur sebuah berjalannya jaringan. Jadi kita untuk mengkoneksikan atau menentukan jalur-jalur
dari jaringan satu menuju jaringan yang lainnya. Jadi apabila saya analogikan router itu untuk penentu jalur, misalkan yang bagian sebelah sini, di sini akan saya tambahkan dulu sebelah sini. Nah, misalkan kita analogikan seperti ini. Di sini ada dua buah PC dengan dua buah switch. Kita analogikan yang jaringan sebelah sini adalah jaringan yang berbeda. Jadi yang bagian sebelah sini ini di ruang, misalkan ya, saya analogikan misalkan di tiap lantai, Bapak Ibu ya. Jadi di sini adalah bagian jaringan lantai 1, yang bagian sebelah sini ada jaringan lantai 2. Nah, fungsi dari si router tersebut, dia yang akan menentukan jalur. Apabila si jaringan 1 ingin berkomunikasi dengan jaringan yang kedua, maka fungsi si router ini akan berperan. Dia akan menentukan jalur-jalur mana saja yang harus dilalui jika si PC2 akan ingin menuju ke PC1. Biasanya di dalam satu buah jaringan akan ada banyak PC. Misalkan di sini ada PC2. Di sini saya tambahkan lagi. Ini ada PC3. Apabila kita menghubungkan sesama jaringan PC2 dengan PC3, kita mengenalinya, Bu. Jadi PC2 dengan PC3 ini bisa dapat saling berkomunikasi. Akan tetapi jika kita ke PC1, kita tidak dapat komunikasi apabila kita tidak menggunakan router tersebut. Jadi fungsi router tersebut adalah menghubungkan jaringan di sebelah sini ke jaringan yang lainnya, seperti itu. Kalau analoginya misalkan ya, kita mempunyai satu buah kelas. Biasanya kelas itu akan ada banyak sekali kelas, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, biasanya kita hanya mengenali orang-orang atau mengenali teman-teman yang ada di kelas kita saja. Sedangkan di kelas lain kita tidak mengenalinya sama sekali. Nah, peranan si router ini, jika kita ingin berkomunikasi dengan dengan siswa yang ada di kelas lain, kita akan menanyakan ke si router terlebih dahulu. Jadi kita akan menanyakan ke si router, kita akan menanyakan, saya ingin mengirim pesan ke si B. Saya ingin mengirim pesan si B, dan dia adalah anak dari kelas anak dari kelas 3 misalnya seperti itu. Saya kelas 1, saya ingin mengirimkan ke kelas 3. Artinya perantaraan untuk mengirim tersebut, perantaraan untuk mengirim si pesan saya ingin ke ke siswa yang ada di kelas 3 tadi, yaitu menggunakan si router tadi, apabila saya analogikannya seperti itu. Begitu, Bu. Mudah-mudahan jelas, Ibu ya. Karena saya agak ribet ini jelaskannya. Bagaimana, Bu? Ya, Mas Ruli, saya persilakan ke Mas Ruli kembali, Mas. Oke, kita next pertanyaan selanjutnya saja. Di sini Bapak Teddy Susanto. Mungkin Pak Teddy bisa mengaktifkan mikrofonnya. Halo Pak Teddy. Iya. Ya, silakan Pak Teddy. Iya, tadi sebetulnya sudah yang tentang konfigurasinya menggunakan Winbox ya. Iya, Pak. Oh, sudah ya, Pak ya. Iya, baik, Pak. Iya. Terima kasih. Pak, sama-sama. Versi mikrotiknya berapa? Baik, pertanyaan selanjutnya dari Pak Muhammad Supriyatno. Dia bertanya, saya pakai Windows 10, sementara di materi MAOC aplikasinya cuma untuk Windows 7 sampai 8. Solusinya gimana, Pak? Silakan Mas Betua.
Oke, Pak Supriyatno, saya akan menjelaskannya. Untuk GNS 3 ini untuk Windows 10 itu sudah support ya Bapak. Saya sendiri itu sudah menginstalnya di PC saya share screen. Nah, di sini saya sudah menginstal GNS 3 di PC saya, di Windows 10 saya sudah menginstalnya. Kebetulan saya menggunakan Windows 10 Pro 64 bit. Jadi kalau Bapak menggunakan Windows 10 itu tidak menjadi kendala ya. Karena Windows 10 itu sudah support dengan GNS 3. Mungkin seperti itu saja Bapak ya. Ada Pak Supriyatno, apakah ingin bertanya lagi? Saya persilakan. Cukup Mas Ruli. Nah, sementara terima kasih Pak. Selanjutnya dari Bu Lia lagi, di manakah tempat didapatkan router dan mikrotik? Mohon maaf, tempat maksudnya ini Downloadnya mungkin. download atau belinya Bu ya? Enggak, Mas. Sudah tadi dijawab. Sudah. Sudah dijawab ya? Mas menjelaskan itu ya. Sudah Oh dijawab. iya Bu. Maksudnya untuk kita load si mikrotik tadi, router tadi pas ada Oh iya, cara untuk load di GNS 3-nya Bu ya? Iya. Oh iya, sudah tadi Bu ya. Membeli Mas. Oh iya. Makasih Mas, sudah dijawab tadi. Bu. Ya, bukan tempat Ya. beli. Ya Bu. Ayo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, ini ada saran dari Pak Zefri. Ya. Dia meminta untuk versi sebaiknya kita sepakati bersama menggunakan GNS 3 1.3. Bagaimana Mas Betua? Tanya. Oke, Pak Zefri, materinya itu sudah terlanjur di-upload di MOC yang 1.5. Jadi apabila kita menyamakan versi yang 1.3 lagi mungkin tidak sempat karena pelajaran ini sangat singkat. Tapi nanti kami akan mengusahakan versi 1.3 dan versi 1.5 Bapak. Seperti itu. Oke, baik Pak. Baik ya Bapak. Bagaimana Pak Zefri? Oke, baik Pak. Oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya ini ada Pak Edi tadi private message. Mohon maaf Bapak Ibu untuk pertanyaan. Mohon jangan memprivat ke saya saja. Harus ke everyone supaya peserta lain itu dapat membacanya bersama-sama. Tapi untuk Pak Edi ini saya bacakan saja. Tapi untuk yang lainnya mohon jangan memprivat message-nya ya. Dia bertanya, di pasaran sekarang ada router, tambah switch, tambah hub, tambah AP, tambah wifi, jadi all in one. Gimana cara mengaplikasinya? Kamu, KMNU. Silakan Mas Betua. Bagaimana Pak? Bagaimana Mas Ruli tadi? Coba dijelaskan lagi. Di pasaran sekarang ada router, tambah switch, tambah hub, tambah AP, tambah wifi, jadi all in one. Gimana cara mengaplikasinya? Cara ini Pak ya, berarti cara bagaimana kita membuat topologinya. Jika ada router, ada switch, ada wireless juga, dengan ada yang device misalkan PC atau menggunakan laptop seperti itu ya Pak. Ya, untuk caranya nanti kita akan coba bermain di sesi ketiga Pak, seperti itu Pak.
Ya Pak, gimana Pak? Oh, gitu ya. Mohon maaf Pak, suaranya agak kecil, bisa diperkuat lagi. Oke Pak, saya tunggu. Terima kasih. Iya Pak, tapi nanti untuk pada saat sesi keempat kita lebih fokus nanti cara konfigurasinya ya Pak ya, cara konfigurasinya. Tetapi nanti kita belum menggunakan wireless Pak, karena media wireless itu kalau menggunakan Genes 3 ini cukup bingung gimana cara menggunakan wirelessnya karena medianya tidak ada Pak seperti itu. Tapi kalau misalkan kita bisa menggunakan emulator yang lain, misalkan contohnya seperti paket tracer, kita bisa menggunakan wireless Pak. Tapi kalau paket tracer itu dia vendor Pak, jadi PT. Jadi misalkan kita tidak bisa mengganti router OS-nya dengan yang lainnya. Jadi hanya Cisco saja yang bisa kita gunakan seperti itu Pak. Tapi nanti untuk yang sesi keempat kita akan coba langsung mensimulasikan apabila ada PC, ada switch, ada router juga. Setelah itu kita akan coba aplikasikan gimana caranya dia akan terkoneksi dengan internet. Kita akan memanfaatkan cloud yang ada, memanfaatkan fitur cloud yang ada. Setelah itu nanti kita akan membuat satu buah interface loopback. Jadi agar si aplikasi tersebut, si Genes 3 tadi bisa dapat terhubung langsung ke interface loopback kita, sehingga apabila kita terkoneksi dengan internet, dia akan bisa terkoneksi dengan secara real seperti itu, dan kita juga bisa konfigurasikan melalui Winbox seperti itu Pak. Ya Mas Ruli, saya kembalikan lagi. Gimana Mas Ruli? Ya, gimana? Gimana Pak? Ya, oke, saya akan coba jelaskan ya Pak ya. Berarti ini kita berbicara hampir dengan realnya. Apa yang saya tangkap, apakah ada perbedaan konfigurasi atau command atau perintah-perintah yang ada pada mikrotik, karena mikrotik itu mempunyai 6 level 1, 2, 3, 4 sampai 6 ya Pak ya. Setelah itu apabila kita menggunakan CCR atau Cloud Core Router sebagai core inti kita atau core router kita, setelah itu router board 1100 sebagai branch office-nya kita atau sebagai cabang. Sebenarnya untuk masalah lisensi ini, lisensi ada router OS levelnya level 5, ada level 4, ada level 6. Sebenarnya perbedaannya hanya di fitur Pak, di fitur dengan misalkan seperti user manager. User manager itu kita tidak bisa, kalau misalkan level 4, kalau tidak salah, dia hanya menampung sekitar 200 user saja. Ya ada 200 user saja, tapi kalau sudah lisensinya level 6, maka unlimited, kita bisa membuat user sampai unlimited. Jadi tidak terbatas kita membuat usernya. Setelah itu biasanya ada lagi dia dibatasinya oleh queue.
Jadi pada saat Q3 kita membuat sebuah Q3 atau limitasi bandwidth itu ada kapasitasnya juga apabila kita menggunakan Mikrotik OS dengan level-level yang di bawah seperti itu Pak. Tapi untuk penggunaan perangkatnya mulai dari segi perintah itu tidak ada yang berubah Pak, sama saja menurut saya. Untuk menggunakan CCR atau cloud router RB1100 MAH juga tidak ada masalah sih Pak. Untuk masalah konfigurasinya masih tetap sama Pak, seperti itu Pak. Ya Mas Ruli, saya kembalikan Mas. Baik, terima kasih Mas Betua. Bagaimana Pak Idarso, apakah sudah jelas? Ya, terima kasih atas penjelasannya. Sementara jelas seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Pak My Tutorial. Apakah nanti ada pembahasan materi routing protokol? Dia ini bertanya secara private. Silakan Mas Betua. Ya Pak, jadi karena kita ini masih dasar ya Pak ya, masih bagian simulasi jaringan LAN secara sederhana. Jadi untuk routingnya atau untuk konsep routing nanti kita hanya menggunakan default routing saja Pak. Jadi kita nanti belum terlalu memahami bagaimana cara static routing atau dynamic routing, OSPF, BGP dan lain sebagainya macamnya. Mungkin nanti kita akan mengadakan sesi untuk tahap lanjutan. Jika sudah mengikuti simulasi jaringan LAN secara sederhana, mungkin nanti kita akan bikin lagi training online untuk LAN secara medium dan juga secara advance-nya. Nanti materi-materi itu yang akan kita masukkan. Karena ini kita hanya jaringan dasar, kita belum belajar sampai ke routing protokol Pak, seperti itu Pak. Mungkin routing protokolnya hanya menggunakan default routing saja Pak. Jadi hanya meneruskan saja ke router yang selanjutnya, seperti itu Pak. Saya kembalikan. Baik Bapak Ibu, ini mungkin pertanyaan terakhir. Waktu sudah mau menunjukkan pukul 9. Di sini pertanyaan dari Pak Yudi Rosman. Dia bertanya, ada nggak pengaruhnya terhadap aplikasinya kalau kita mengatur RAM-nya di bawah 64 MB, misalnya 32 atau 16 MB? Terima kasih Mas. Silakan Mas Betua. Kalau RAM-nya di bawah dari 64 MB Pak ya, takutnya ketika nanti kita akan mencobakan multiple router ataupun kita menggunakan multiple jaringan yang akan kita koneksikan ke router tersebut, takutnya router tersebut nanti tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya Pak. Jadi ada baiknya kita mengalokasikan RAM-nya minimal 64 MB Pak. Seperti itu. Ya, semoga bisa membantu Pak. Saya kembalikan ke Mas Ruli. Baik. Terima kasih Pak Mas Betua. Baik, mungkin ini tadi pertanyaan terakhir. Pada para peserta, apakah ada ingin bertanya lagi? Saya persilakan. Mungkin dua pertanyaan lagi. Langsung saja. Apakah ada yang ingin bertanya? Halo? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin Vicon pada malam hari ini sudah selesai. Bapak Ibu jangan lupa. Oke, di sini ada Pak Heru Supanji. Di sini dia bertanya, software apa lagi yang harus saya install? Silakan Mas Betua. Pertanyaannya, software apa lagi yang harus saya install? Jika Bapak sudah menginstal GNS3,
Menurut saya itu sudah cukup Pak, karena nanti kita akan berinteraksinya menggunakan GNS 3 saja Pak, seperti itu Pak. Oke, terima kasih Mas Betua. Selanjutnya ini ada dari Pak Rio, dia bertanya apakah ada tugas untuk setiap Vicon selanjutnya? Silakan Mas Betua. Untuk penugasan saat ini kita belum ada penugasan, hanya langsung ke materi, tetapi nanti akan ada tugas akhir yang harus diselesaikan oleh Bapak dan Ibu, seperti itu Pak. Untuk persesinya kita tidak adakan tugas seperti itu. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab mungkin sudah habis karena di jam kami sudah menunjukkan pukul 9 malam. Kalau masih ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di grup WhatsApp, nanti akan kami balas. Kalau belum puas juga, besok masih ada sesi selanjutnya, tapi masih sesi 1. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum jelas, besok masih bisa join, dan bagi Bapak Ibu yang belum bisa join malam ini, besok masih bisa join. Jadi besok masih kami berikan kesempatan untuk bertanya. Dan untuk materi selanjutnya mungkin besok sudah bisa diakses di moc.cemolek.org, silakan dipelajari. Kemudian kalau ada kendala nanti akan dibahas di sesi 2. Mungkin itu saja Vicon pada malam hari ini. Saya sebagai host dan narasumber Mas Betua, kami mohon pamit karena sudah malam, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bisa meneruskan Vicon ini Pak, apabila Bapak ingin berdiskusi dengan yang lainnya. Tapi kami para mentor mohon izin untuk live terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya, makasih. Assalamualaikum.